Pertama, komunitas ini, perkumpulan ini, saya belum melihat ada sinerginya dengan PTMSI yang Bapak sampaikan tadi. Karena apapun ceritanya Pak, sepengetahuan saya, klub, komunitas dan lain-lain, payungnya adalah ini nih, PTMSI. Karena kebetulan ada bapaknya nih, harusnya yang dari PTMSI ini yang harus banyak ngomong nih, bukan panitia di sini. Maksudnya biar kita clear semuanya gitu, jangan sampai ada negara di dalam negara gitu. Itu harus clear dulu. Itu yang pertama Pak. Yang berikutnya terkait dengan devisi Pak. Devisi itu kita nggak tahu patokannya bagaimana Pak, karena itu di aturan PTMSI pun nggak ada gitu. Itu biar kita sama-sama tahu juga gitu. Kalaupun ada standarisasi misalkan mau dibuat, silakan aja, tapi tidak mengikat yang lain. Karena devisi yang Bapak maksud misalkan 10, di tempat lain 10 juga beda gitu. Jadi harus ada kesepakatan bersama nih. Dan yang berikutnya, kalau memang Bapak mau mengkelompokkan itu, Bapak mesti menambah ada bagian yang namanya pengumpulan database nih. Jadi ada database-nya nih, semua klub yang ada di. Jadi mungkin kalau Bapak mengundang dari PTMSI, bicaranya udah bukan 3 sektor lagi nih, atau 4 sektor, jadi Jakarta Timur. Kecuali tadi PTMSI-nya nggak diundang. Nah ini komunitas kita aja gitu. Cuman ketika ada PTMSI, bicara Jakarta Timur nih. Tidak lagi, karena kalau radius, kita di Klender nih, ya kan? Agak-agak jauh juga di Deltik nih, ya kan? Nggak masuk di dalam yang tadi tuh, singkatan tadi tuh gitu. Jadi makanya saya tadi mau kasih komentar agak ragu-ragu juga nih, karena tidak dalam komunitas ini nih gitu. Tapi perlu juga saya harus sampaikan beberapa hal yang tadi yang perlu bapak-bapak juga harus clear dulu gitu dari awal. Jangan sampai ketika nanti ada dari kami, dari Deltik gitu, misalkan daftar, kamu bukan dari komunitas yang 3 ini Pak, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan nanti bisa jadi ada kendala juga di belakang hari itu. Jadi segala sesuatunya itu kita pastikan clear dulu gitu. Jangan sampai kita buat ini jadi bumerang juga di belakang hari gitu. Tapi saya yakin lah segala sesuatu itu ketika dibicarakan yang positif, insya Allah lancar lah gitu. Tapi ya kembali lagi, segala sesuatu urusan olahraga tuh ada regulasinya gitu. Jangan juga kita menabrak regulasi itu gitu. Karena saya salah juga gitu kalau saya hadir di sini saya nggak sampaikan gitu. Karena di sini ada orang dari PTMSI, harusnya dari PTMSI sampaikan bahwa dari awal PTMSI ini membina klub-klub, termasuk di dalamnya itu ada komunitas. Kalau mau diperkecil lagi mungkin kalau memang ada regulasinya, devisi dan lain-lain, silakan PTMSI sampaikan. Jangan sampai nanti di timur ada, di utara nggak ada, selatan nggak ada. Karena kalau bicara PTMSI kita jadi manjang tuh. Karena kita juga nggak tahu juga nih sampai dengan saat ini yang diakui yang ketok palu itu yang mana kita juga nggak ngerti juga gitu. Tapi prinsip kita mau berbuat baik, kita mau memajukan tenis meja ini sah-sah aja gitu. Dari komunitas manapun silakan. Makanya kenapa tadi saya dan Mbak Jo hadir, karena bicaranya komunitas, saya akan hadir gitu. Cuman kalau udah bicara ada, ya bapak-bapak tahu sendirilah, di sini ada PTMSI-nya, kita juga nggak ngerti juga kita mau ngunci ke PTMSI yang mana gitu. Cuma ya itu tadi kita sepakati dulu. Nah dari PTMSI ini ada nggak
maksudnya regulasi yang mengatur itu gitu. Jangan sampai nanti ketika ada Pak Lurah, ada Pak Camat, mana PTMSI-nya, ada nggak gitu regulasi seperti itu. Dan itu menjadi penting buat kita semua gitu. Jangan sampai nanti oh ini enggak, ini iya, ini enggak gitu. Ya itu sih dari saya gitu. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat bapak-bapak sekalian, biar diskusi malam ini bisa ada hasilnya gitu. Ya clear dulu di awal gitu, nggak apa-apa. Kita kan segala sesuatu itu nggak mesti sekali kita ketemu udah langsung clear. Nggak apa-apa, maksudnya nanti ada pertemuan pertama, kedua, ketiga, makin lama makin ngerucut gitu. Enggak juga semata-mata kita ketemu sekarang udah langsung clear. Apalagi bicara ada anggaran gitu yang akan menjadi patungan kita gitu. Kalau udah bicara anggaran, undangnya ketua-ketuanya nih, ketua klubnya nih. Kalau yang mewakili, mungkin kalau misalkan dari Silamba ada Bang Alek. Bang Alek bisa bilang iya langsung bisa. Tapi yang lain mungkin ada yang tidak diwakili ketuanya. Karena masing-masing klub ada yang udah struktur organisasinya udah bagus tuh. Jangan juga yang bukan ketua ngambil keputusan besok nggak disuruh latihan di situ tuh. Tuh. Mungkin masukan dari saya seperti itu. Terima kasih. Bukan berarti saya lebih jago, tidak. Kita diskusi di sini Pak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan nanti kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Lukman. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan sebelumnya. Silakan Pak Lukman. Ada aja Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak hadirin sekalian, merangkum dari pembicaraan dari pembawa acara, dari Kemenpora, dari Pak Hari juga tadi, saya melihatnya itu belum ada payung hukum yang benar-benar menjadi membawahi organisasi kita. Misalkan organisasi yang mau dibawa kemana sih? Kalau tidak ada payung hukumnya, saya rasa ya begini-begini aja. Bubar, 2 hari kemudian gak ada sambung lagi, bubar aja. Kenapa disampaikan seperti itu? Selama ini organisasi tenis meja begitu. Apalagi masalah divisi itu ada divisi 8 di sini, mau ada turnamen di sana, masuk divisi 10, 2 juara. Nah kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol kayak gini ngadu, oh kalau gue tahu dia main, gue nggak ikut katanya gitu kan. Nah oleh sebab itu sebaiknya kalau memang kita mau bikin organisasi seperti ini, apalagi tingkat kecamatan ya Bapak ya, sebaiknya ada payung hukumnya. Supaya apa? Supaya tertib organisasi kita. Kalau mau seperti BCP 2 apa ya? Saya rasa seperti itu. Nah, di dalam organisasi itu kan ada namanya ADRT-nya. ADRT itu menjelaskan semua tugasnya apa, PTM-nya dari mana, pembinaannya seperti apa, orang yang sudah maju itu seperti apa. Jadi jelas semua di situ, Pak. Jadi kalau istilahnya itu tidak ada payung hukum, saya rasa nggak maju-maju kita di Jakarta Timur ini. Soalnya tenis meja itu hampir semua RT itu ada tenis meja semua, Pak. Apalagi ada turnamen, yang nontonnya ya pemain tenis meja juga, jarang orang umum. Nah sebaiknya untuk memajukan tenis meja khususnya Kecamatan Caku, cobalah kita bikin ADRT-nya organisasi. Kalau masalah untuk ADRT-nya, saya konsepnya, saya bisa ADRT-nya, saya konsep semua, tinggal bapak-bapak rapat kembali ini, catatan seperti ini. Bisa kan? Jadi organisasi tenis meja itu kalau tidak ada payung hukum seperti itu, saya rasa nggak bisa. Yakin guys? Kenapa? Pengalaman saya hampir 20 tahun tenis meja di Jakarta Timur, begini-begini aja, nggak ada yang maju. Nah oleh karena itu saya masukan dari saya, ya buatkanlah, cobalah usulan saya itu
untuk payung hukumnya. Kalau payung hukum itu saya yang bikin deh. Bisa bapak-bapak yang saya konsepnya nanti kita bicarakan lagi, kita ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau sudah ada payung hukumnya Pak, saya rasa dari Kemenpora pun bisa menyambut kita. Apalagi di Dinas Olahraga DKI atau kecamatan. Karena ada udah payung hukumnya ada. Jadi tidak ada yang, mohon maaf kalau organisasi yang liar ini, kayaknya liar ini. Kalau istilah dari RT ini, kadang-kadang besok ada, 2 bulan kemudian bubar. Kalau ada organisasi saya yakin bisa. Siap. Saya rasa ya sementara itu dari saya. Mungkin yang akan datang kita lebih perpanjang lagi masalah pembahasan ini, biar mantap lah gitu. Demikian ya bapak-bapak, mohon maaf atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum Bang Geri, nanti sedikit ada kajuannya yang mau disampaikan. Nanti setelah itu ke Bang Geri. Ya, terima kasih. Ada bisik-bisik dari ketua saya sebelah. Jadi gini Pak, Pak izin saya ini dulu nambahin dulu dikit terkait dengan yang tadi yang Bapak sampaikan tuh terkait dengan ADART. Kalau ADART-nya tenis meja mungkin bisa ambil dari turunan yang ada di PTMSI Pak. Cuma mungkin ya harus disepakati dulu nih karena divisi-divisi ini kan belum masuk nih Pak. Maunya seperti apa? Kalau ADRT yakinlah ada. Terus kalau ada ADRT yang tadi disampaikan sama Bapak tadi, ya nanti kelanjutnya ada dibuatkan akta yayasannya Pak ke notaris. Kan kayaknya saya pernah diskusi juga waktu itu, dibuat legalitasnya gitu. Jadi nanti dibuatkan ADRT, terus struktur organisasi dan lain-lain. Nanti ke akta notaris, dinotariskan gitu. Jadi di Pemda pun Pak, ketika Bapak mengusulkan minta bantuan meja, mau minta bantuan kejuaraan, itu yang maju yayasannya Pak. Jadi yayasannya itu udah udah ada akta notarisnya gitu. Mungkin namanya apa tadi yang 3 tadi itu dipatenkan aja. Cuma harus berdiskusi dulu tuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebetulnya ya mungkin kita ini sebenarnya bingung. Terus terang nih, teman-teman semua, saya yakin ketua-ketua PTM bingung. Kita tuh sebenarnya mau ngapain di sini? Karena apa? Kami terima undangannya pengukuhan Pak. Jadi gini, saya menganalogikannya seperti ini. Ini ada gerbong kosong. Kita nggak tahu, kita baru tahu masinisnya adalah Pak Andre. Arah gerbongnya ini kita mau dibawa kemana? Jadi gitu. Jadi saya terus terang tadi agak bingung. Lalu tadi kita ini sebenarnya siapa gitu? Maksudnya saya mewakili PTM Libels. Bingung nih keterlibatan PTM Libels di apakah kami jadi anggota di PCP? Kalau kami jadi anggota, bukankah anggota itu punya hak dan kewajiban? Salah satunya memilih dan dipilih. Kan seperti itu ya. Jadi kita juga bingung, dan terus terang sahabat saya Pak Andre, saya baru tahu, kaget loh gitu. Saya orang pertama yang ngucapin selamat kalau Pak Andre jadi ketua PCP. Baru ini kita tahu kalau Pak Andre jadi ketua PCP. Karena kami nggak tahu nih arah PCP itu mau kemana gitu. Dan kedua, seperti tadi saya sudah disampaikan, saya connect tuh dengan karena Pak Rudi bukan dari Kemenpora, saya manggilnya Abang aja, Abang Black ya, Pak Jo ya, saya manggil Abang Black. Karena gini, poinnya tuh gini,
Kita tuh udah disibukkan, bagi teman-teman penggiat pasti paham, kita harus disibukkan oleh PB dan PP. It's okay lah itu PB dan PP. Nanti tambah lagi ada payung hukum baru namanya PCP 2. Apa nggak bentrok 3 lembaga itu? Nah, yang diakui oleh pemerintah adalah yang punya police legal standing, punya dasar hukum nih, payung hukum. Siapa yang punya payung hukum? Kebetulan terus terang nih, baru kemarin ada Piala Suratin, mungkin Bang Blek tahu Piala Suratin. Kebetulan saya pengurus sepak bola, ketemu sama Kasudinpora, Pak Suyoto ya Pak. Betul Pak, ini Pak Suyoto di lantai 16 itu banyak banget meja tenis meja. Banyak banget meja. Sampai saya nanya sama Kasudinpora Jakarta Timur, "Pak, ini meja buat apa?" "Itu buat dibagi-bagiin Mas Ger." "Loh, bagi-bagiinnya gimana?" "Ya bagi-bagiin kalau ada musrenbang dari RT RW dibagiin." Saya bilang, "Saya juga orang hobi tenis meja Pak, itu banyak PTM di mana-mana loh." Nggak punya dasarnya. Pemerintah tuh mau ngasih bingung. Nah makanya tadi kalau saya bilang, jangan-jangan teman-teman PTM ini apa nggak baiknya didorong untuk bikin SK di Payudi, SK kepengurusan PTM, agar apa? Teman-teman tuh bisa terbantu untuk dapat meja, untuk dapat apa. Jadi kalau bicara masalah kegiatan Tumini, bicara masalah divisi, ini kita namanya bukan rapat pengurus. Kalau menurut saya, bukan saya mengajari ya, rapat panitia bikin kegiatan. Karena kalau kita bicara rapat pengurus, pasti sudah ada visi dan misi, sudah ada ya tadi ADART, dan bicara ADART nanti lebih luas lagi. Karena kalau ADART itu harus ada munas, namanya musyawarah. Seluruh anggota harus ada, diawali dengan rapat pendahuluan, pimpinan sidang, pimpinan komisi, bahas bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Itu panjang lagi tuh nanti kita. Nah, sampai saat ini kami terima undangannya adalah pengukuhan, lalu siapa yang dikukuhkan, sejak kapan dikukuhkan, dan arahnya mau kemana. Nah mungkin ada rapat lanjutan lagi nanti insya Allah ya, baru ketahuan nih. Karena terus saya juga bingung, bunyi undangannya rapat pengukuhan, saya baru tahu sahabat saya Pak Andre yang dikukuhkan gitu. Sejak kapan dan dimananya juga saya kurang paham. Lalu Pak Masinis ini mau bawa saya dan teman-teman yang lain ke arahnya kemana, kita belum tahu. Karena masih ada gerbong kereta cepatnya PB-nya Pak Yudi, PP-nya juga. Lalu ada kereta baru lagi nih yang mau ancang-ancang di stasiun, mau bawa kita kemana gitu. Karena jadi harus jadi dibalik, kan kesian orang memenuhi meja. Terus kami harus dibebani dengan biaya untuk membayar lagi ke atas gitu loh. Karena kalau bicara anggota, nanti kita punya hak dan kewajiban. Hak kita apa, dan kita pasti akan dirongrong tentang kewajiban kami terhadap BCP gitu. Nah, jadi itu sebelum langkah itu makanya kami tuh gimana gitu loh, kejelasan kami itu seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Makanya kami juga bingung nih arahnya mau kemana. Mohon untuk dijelaskan bahwa PCP ini arahnya kemana segala macam. Termasuk juga makanya PCP tuh baru tahu gitu loh. Karena Cakung itu kan kalau nggak salah ada 7 kelurahan. Cakung Barat, Cakung Timur, Pulau Gebang, Ujung Menteng, Rawat Rate, itu Cakung tuh. Pulau Gebang, Cakung Barat, Cakung Timur, Rawat Rate, Jatinegara, ada 7 Pak. Kebetulan saya juga pengurus pramuka di kecamatan, bareng Pak Camat. Terus kita juga punya wilayah 10 kecamatan ya Pak Yudi ya, di Jakarta Timur. Ada mulai dari Ciracas, Cipayung, Jatinegara, Pasar Rebo dan sekitarnya. Nah itu ternyata banyak gitu loh, problematik itu banyak. Nah terus kedua, masalah divisi. Pertanyaannya begini, kebetulan CEO ada Bang Leo, bagaimana kan kalau PCP menaungi yang kecamatan Cakung nih, kita ngadain katakanlah PTM-nya KNU Bang Aceh, ngadainnya se-Jakarta Timur, kan PCP punya hak hanya di Cakung untuk menolak pemain yang di luar Cakung. Bagaimana sementara KNU ngadain ininya open, bukan kewenangannya PCP. Nanti khawatir gini, jangan sampai kita kejam sama anggota kita sendiri, tapi pemain luar dilepas begitu aja Pak, kan jadi kesian sama teman-teman sendiri. Makanya kalau bicara itu juga, dan saya yakin di tata tertib juga di anggaran dasar di PTMSI setiap muskot ya Pak Yudi, setiap muskot musyawarah kota tiap 5 tahun sekali, 3 tahun sekali.